gede banget potensinya sebenarnya industri kreatif dan peminatnya juga banyak. Gue melihatnya ya industri kreatif di Indonesia sekarang. Apakah ada kurangnya? What time is it? It's Take It Out Time. Halo semuanya, selamat datang kembali di HP Podcast Take It Out episode ke-7. Kembali lagi bersama saya Chris Yonatan selaku Tech Consultant untuk market Indonesia, Filipina dan Pakistan, dan juga bersama rekan saya. Dan gue dengan Frans, HP Business Personal System kategori Head HP Indonesia. Saatnya kita kembali membahas tentang reinventing technology. Ya. Di episode ke-7 ini, kita ini masih disupport oleh Microsoft dan juga Tech Data ya, sebagai authorized distributor HP di Indonesia, yang juga carry produk-produk HP seperti PC dan juga printer. Nah, biasanya kan kita istilahnya ngobrol-ngobrol, nanti pasti tentunya ada narasumber nih nanti yang kita akan undang di sini ya. Tapi sebelumnya gimana kabar lu sendiri, Chris? Puji Tuhan gue masih co-virgin ya, jadi belum pernah kena COVID sama sekali. Amit-amit jangan ya. Iya, walaupun udah sering aktivitas keluar ya, jadi masih berusaha untuk menjaga prokes seketat mungkin sih, dan masih tidak kena lah. Jadi berusaha tidak bilang belum ya, tidak kena. Lu sendiri gimana? Gue sendiri juga baik, syukurnya puji Tuhan juga nggak ada kendala apa-apa ya, jadi masih tetap diberikan kesehatan yang baik dan bisa istilahnya stay fit lah ya istilahnya untuk ininya. Dan tentunya gue juga kangen nih kita untuk istilahnya bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi ya. Dan yang menariknya adalah setiap episode seperti ini, podcast kita ini tentunya kita mendapat banyak sekali ya new insight ya yang baru-baru benar-benar dari berbagai macam narasumber kita, expert mereka ya, semua itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Ya, gue hari ini juga sangat exciting sekali karena nggak sabar nih untuk bisa menggali dari narasumber yang kita undang pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam, nggak berasa ya kita udah masuk ke episode ke-7. Mungkin sedikit brief ya buat para penonton kita yang masih baru. Jadi untuk seri atau season yang terbaru ini, kita memang mengambil tiga hal atau tiga pilar yang kita bisa sebut, yaitu create, ambitious, dan progress. Nah, jadi di SP ini kita memang mempunyai misi baru yang ingin kita perkenalkan kepada semua penonton yang mungkin belum familiar dengan teknologi HP, yaitu create technology that inspire ambitious and meaningful progress. Nah, dari tiga itu kita bisa tekanin tiga hal. Yang pertama adalah create, kemampuan untuk memberikan creative freedom untuk para creators. Kemudian ambitious, yaitu dorongan agar lebih banyak lagi orang bisa mengejar mimpinya yang ambisius melalui teknologi dan solusi terkini. Dan kemudian yang ketiga tentang progress, yaitu bagaimana kita menormalisasikan sustainable behavior dalam segala hal yang kita lakukan. Yes, benar sekali Chris. Jadi kalau misalnya kita ngomong di episode kemarin nih ya, kan kita udah sempat unboxing juga ya untuk ini ya, dan juga kita review perangkat-perangkat istimewa dari HP ya. Nah, di episode 7 kali ini kita akan unraveling nih sebuah perangkat HP yang menarik lainnya, yaitu HP ProBook 635 Aero. Apa yang menarik? Nah, di episode kali ini kita akan kembali ke topik create ya. Tadi kan Bro Chris sudah cerita ya mengenai ininya ya. Jadi di create ini tentunya kalau kita ngomong produk ini sangat cocok sekali bagi kalian yang mempunyai lifestyle di mana kalian tuh harus bekerja secara mobile ya. Everywhere need to work atau bisa bekerja istilahnya ya. Jadi nggak terbatas hanya sebagai satu ruangan tertentu atau apa. Jadi benar-benar freedom mobile ya untuk bisa pakai dimanapun, terutama kalau kita ngomong di era digital seperti ini ya gitu. Ya, benar sekali bro. Jadi memang di episode kali ini kita khusus membahas bagaimana suatu perangkat ini bisa dibilang sebagai more mobile than ever. Karena memang tuntutan zaman pada saat ini, apalagi sejak pandemi melanda, kita dituntut bisa bekerja dari mana saja. Jadi kemampuan atau ability untuk bekerja dari mana saja sudah menjadi kebutuhan dasar, bukan menjadi satu kemewahan lagi buat setiap kita begitu. Nah, kebetulan hari ini kita mengundang satu bintang tamu yang cukup spesial yang mewakili ya, kira-kira bisa di role model untuk para anak muda nih, untuk bagaimana bisa kita sebutnya hustle kali ya zaman sekarang bahasanya. Kita sambut Bro Yuda Wiyasa. Hai, halo Bro Yuda, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Ya. Kalian apa kabar? Aman? Baik. Juga terima kasih. Harus sehat terus. Iya. Salam kenal sebelumnya ya, dan terima kasih banyak nih udah meluangkan waktu untuk datang di dalam episode ke-7 ini ya di HP Podcast Take It Out ini gitu. Sebelumnya ya mungkin tadi kita sudah sekilas istilahnya memperkenalkan, tapi rasanya kurang afdol nih kalau misalkan belum diceritakan lebih, mungkin bagi
penonton kami dimanapun mereka berada pasti mereka juga pengen kenal lebih dekat kan mengenai Bro Yuda. Mungkin silakan, mungkin bisa ceritakan sedikit mengenai. Anyway, sebelumnya thank you udah diundang ke sini. Happy banget bisa main-main ke sini. Studionya keren banget loh ini. And buat teman-teman yang belum tahu, jadi perkenalkan nama gue tuh Yuda Wiasa. Lately lagi sibuk untuk kalau tadi bilang tuh Chris lagi hustle ini 3 tahun terakhir ini ya, masuk tahun ketiga nih lagi hustle banget. Jadi gue sama beberapa partner gue, 2 orang partner yang lainnya ngerunning sebuah usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang, gue bisa bilangnya business and creative powerhouse lah ya. Namanya Maika. Jadi orang-orang mengenalnya dari 7 tahun yang lalu Maika Collective Studio. Gitu. Awalnya kita start as a motion studio, sekarang jadi ada beberapa disiplin lah. Jadi kita service-nya jadi agak banyak. Kenapa service-nya agak banyak? Ceritanya lumayan agak menarik, nanti kita bahas sambil ngobrol. Pokoknya business and creative powerhouse. Gitu. Itu Maika. Oke. Gitu. Nah, mungkin sebagai mungkin kan lu sebagai business director dari Maika Studio ini. Menurut lu kira-kira apa sih yang paling challenging nih dalam kondisi sekarang ini, dan menurut lu gimana untuk bisa overcome challenge itu gitu? Oke. Ngomongin Covid ya. Iya. Sebenarnya nggak cuma buat bentuk bisnis ini aja gitu, kalau ngomongin masalah gimana kita bisa survival di tengah Covid. Ini udah kemarin baru ulang tahun kedua ya si Covid ini ya. Benar sekali. Yang gue harapin juga, yang gue pikirin saat itu nggak ada orang yang expect dan semua orang juga terdampak. Gimana cara bertahannya? Jujur pertama juga we have no idea harus gimana dan gimana. Cuman pada saat itu ya, gue ingat banget 2 tahun lalu gitu. Gue balik lagi ke hal-hal fundamental gitu loh, Chris, Franz. Gue balik lagi ke hal-hal fundamental di mana gue harus tahu nih core perusahaan gue ini apa. Apa sih yang nggak boleh hilang dari perusahaan gue, karena pada faktanya nggak banyak juga usaha tutup loh. Apalagi di industri kreatif, gitu kan. Apalagi yang industrinya motong-motong ke event atau ke production dan lain-lain gitu kan, di awal-awal tuh kerasa banget. Pada saat itu gue ngerasa yang nggak boleh hilang banget itu tuh creativity-nya. Kita tuh DNA-nya kan creativity-nya ya. Benar. That kind of spirit yang gue rasa, even though nih kondisi lagi sulit banget, bisnis udah pasti compang-camping ditampar-tamparin saat itu. Cuman gue pengen anak-anak pada saat itu gimana caranya kreatif lo nggak hilang. Jadi saat itu even though dalam kasarannya kita lagi nggak ada project, lagi nggak ada apa, karena total industry pun juga lagi bingung nggak sih saat itu awal-awal Covid. Nah, baru di tahun kedua lah, oh ini shiftingnya bisa nih ke arah sini kan. Saat itu ya udah kita nge-create aja, kita nge-create apa. Paling penting adalah untuk berhenti sejenak, resilience dulu sebentar. Terus lo keep up lagi sama internal lo, terus sama eksternal di industri. Salah satu Covid tuh ngebuat kita jadi dekat sama industri, maksudnya dekat sama yang lain yang asal, let's say misalnya kompetitor atau apa tuh, jadi pas lagi ada Covid kita jadi kayak dalam tanda kutip berpegangan tangan lah. Dan tetap positif ya, even though jadi naif sih kedengarannya positif lah, karena susah gitu kan sebenarnya. Cuman tetap harus dijaga lah. Balik lagi dulu ke hal-hal fundamental. Karena mostly pas Covid tuh orang kan mikirinnya technical ya. Oh kita harus begini, kita harus siapin strategi ini. Penting, gue salah satu orang yang percaya technicality progress both of personal and professional itu didasari oleh fundamental yang bagus, keadaan psikis yang bagus, mental yang bagus. Jadi kalau lu tanya gimana caranya, gue pribadi gue balik dulu ke hal fundamental. Karena kalau technical itu tuh selalu ada solusinya menurut gue. Cuman kalau misalnya fundamental lu udah kena, belief lu udah kena, rasa lu udah kena, excitement lu udah kena dalam ngerjain sesuatu udah hilang, itu bakal susah. Jadi buat teman-teman yang lagi struggling gitu ya ngadepin Covid, bisa jadi momen untuk ngobrol sama diri sendiri dan lain-lain. It's supposed to be untuk beberapa orang kedengeran klise atau gimana, cobain aja cuman. Iya. Itu ngaruh banget sih. Itu kalau menurut gue Covid. Ada satu yang menarik sih tadi, bahwa akhirnya Covid mengajarkan kita daripada berkompetisi, better kita berkolaborasi ya, begitu. Dan itu salah satu value yang memang SP coba angkat juga, di mana kita benar-benar mendorong orang untuk bisa berkolaborasi lebih jauh. Betul. Karena dengan kolaborasi sendiri lu bisa cepat. Tapi kalau kolaborasi lu bisa acceleration. Jadi bukan masalah cepatnya doang kan. Kadang kita di dunia
yang kayak gini tadi gue ngobrol tuh kita kenceng banget kan Iya. dunia sekarang, kayak gue sebulan sekali tuh ada aja kayak belajar baru apa gitu. Kayak kemarin tiba-tiba ada muncul ini belajar lagi, jadi ngerasa begonya tiap bulan sekarang. Ketinggalan apa lagi nih kayak gitu kan. Nah salah satu untuk nge-solve itu adalah dengan berkolaborasi. Itu secara teknikal ya. Tapi kalau misalnya kita balikin lagi ke hal-hal fundamental kan secara rasa, misalnya itu konsep ya udah rezeki kita dari rezeki orang lain, Iya. kolaborasi aja. Benar-benar. Gitu. Ya kalau misalnya kita mau cepat kita jalan sendiri, tapi kalau misalnya kita mau jauh. Kita harus berkolaborasi sih begitu. Berkolaborasi, iya. Oke, mungkin tadi kita udah ngobrolin banyak soal kesibukan Bro Yuda ya di Maika Studio. Mungkin boleh ceritain juga di kehidupan sehari-hari di luar kerjaan nih. Maksudnya selama pandemi bagaimana mempengaruhi secara keseluruhan juga? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Karena gini, kalau ditanya Yuda dan kehidupan pribadi, mostly karena gue masih single, maksudnya belum menikah, jadi kehidupan pribadi gue mostly ya kerja sebenarnya. Oke. Di rumah. Kemarin sebenarnya sempat WFO, sempat di porsi lah. Yeah. Cuman kan semenjak ada yang baru lagi nih si Omicron ini, akhirnya kita WFH-in lagi. Nah kalau daily-nya sih sebenarnya sibuk, pasti meeting loh. Oke. Gue bangun pagi, setup dan lain-lain tuh jam 10 tank tuh udah ada tuh jadwal meeting menanti biasanya. Tuh udah auto buka laptop, ya udah jalanin tuh seharian meeting both internal, external. Jadi kalau tugas gue di company tuh make sure internally itu berjalan dengan baik, dan juga megang beberapa klien eksternal lah kayak gitu yang butuh di maintain relationnya dan lain-lain itu kadang gue turun juga karena pengen tahu juga gitu kan dan lain-lain. Itu sih mostly sampai malam gitu kan, ya paling jam 6 atau enggak paginya tuh nge-gym dulu atau enggak setelah jam kantor baru olahraga dan lain-lain. Penting ya tetap untuk bisa menjaga kondisi tubuh harus tetap fit juga ya istilahnya. Penting Bro Frans, karena kemarin tuh pas gue kan sebenarnya sempat kena tuh COVID kan yang awal Omicron tuh gara-gara kecolongan lagi kesibukan kerja ceritanya, terus kedua ngabain olahraganya, jadi akhirnya kena. Dan penting banget olahraga tuh penting. Iya. Memang sih tadi menarik juga dari penjelasan Bro Yuda, memang COVID ini kadang membuat kayak garis antara personal life sama professional life jadi blur banget ya. Benar sekali. Jadi akhirnya orang-orang sekarang mulai mencari satu batas yang jelas nih, atau bahkan jadinya ya udah menyatukan keduanya begitu. Betul. Bahkan ketika kita ngomongin soal perangkat pun akhirnya kita melihat bahwa orang-orang jadinya pengen satu perangkat yang bisa memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Exactly. Gitu. Jadi yang bisa memenuhi kebutuhan personal, misalnya like mungkin playing game atau misalnya like streaming online movie seperti itu. Nah kemudian siangnya ya khusus untuk dipakai untuk keperluan bisnis misal seperti itu. Iya, benar sekali. Nah sebenarnya untuk penonton juga dimanapun kalian berada, sebelumnya kita udah memberikan loh sebuah laptop HP ProBook 635 Aero ya kepada Bro Yuda untuk bisa istilahnya mendukung nih istilahnya ya produktivitas untuk pekerjaannya dan lain-lain. Jadi yang ada di sini itu adalah HP ProBook 635 Aero dan udah dilengkapi dengan Microsoft Windows 10 Pro ya untuk ini, serta fitur-fitur lainnya yang istilahnya benar-benar pasti gue yakin ini sangat membantu sekali. Nah cuma sebelum kita masuk ke dalam sini gitu, nah kira-kira mungkin Bro Chris bisa coba cerita kenapa sih kita pilih ini sebenarnya gitu. Oke, jadi sebenarnya di Aero 635 ini, kata Aero sendiri adalah brand yang kita sematkan ke dalam produk kita yang memang sengaja didesain untuk sangat ringan sekali begitu. Jadi perangkatnya bahkan starting di bawah 1 kilogram. Jadi untuk para mungkin anak-anak muda, eksekutif muda begitu yang mobility-nya sangat tinggi sekali, maka 635 Aero ataupun seri-seri Aero lainnya itu sangat cocok buat mereka karena dengan mobility yang sangat tinggi gitu. Dan ditambah dengan lifestyle mereka juga dan kemudian kesibukan mereka yang sangat padat dengan performance yang kita tanamkan itu juga sangat mendukung. Menarik sekali ya. Nah sekarang kita balik lagi ke Bro Yuda nih. Nah gimana menurut lu impresinya pengalaman menggunakan HP ProBook 635 Aero ini? Kalau dalam satu kata menyenangkan ya. Wow, oke. Karena sebenarnya kalau gue di Maika kan lebih banyak di business side ya. Jadi gue akan lebih banyak meeting, gue akan lebih banyak buka office tools dan lain-lain kan. Pertama kali gue paling suka tuh desainnya kan. Desainnya tuh representatif lah, maksudnya kalau lu bawa kemana-mana. Waktu sebelum ada Omicron tuh gue masih sering kayak meeting di luar, di cafe gitu kan, atau kayak gimana biasanya lagi nunggu sambil laptopan ngecek kerjaan. It's nice, it's really nice.
And then bobotnya itu nama Aero tuh nggak main-main. Gue pas pertama kali pegang, ini serius, ringan banget, cuman kokoh kayak gitu. Terus yang paling gue suka lagi dari laptop ini kameranya ya. Kameranya jernih Apalagi banget. sekarang kita banyak sekali virtual online ya, istilahnya meeting dan lain-lain ya. Jadi menyenangkan sekali kalau misalnya lagi agak kucel-kucel dikit di sini langsung Tetap celong gitu ya. tetap kinclong. Gue kameranya suka banget. Di luar hal teknis, gue paling suka sebenarnya feel typing ya. Keyboardnya enak banget. Keyboardnya empuk banget. Empuk ya? Jadi kalau misalnya gue pakai kerja lama tuh experience ngetiknya enak. Yang nggak bisa didapetin di banyak laptop ya. Itu kan beda-beda sama keyboard. Itu yang paling nyantol di hati gue kalau mengenai laptop ini, nyobain dan lain-lain. Itu sih dari segi experience ya. Oke. Mungkin sedikit tambahkan bahwa memang desain notebook kita sudah desain dengan rubber dome. Jadi untuk memberikan quiet typing experience. Jadi jadi ketika misalnya kita harus work from home nih dan kita nggak punya luxury punya office space sendiri dan kita harus dari kamar tidur misalnya, atau misalnya takut mengganggu partner, atau misalnya anak-anak yang lagi tidur gitu, mereka harus lembur sampai malam, jadi ketika mereka harus typing itu tidak mengganggu lah, seperti itu kira-kira. Empuk banget, enak. Empuk banget dan enak ya. Enak. Oke, nah sekarang kalau kita ngomong dari dapur pacunya nih istilahnya ya, spesifikasinya. Nah menurut lu ini gimana? Karena ini kan memang dilengkapi dengan CPU AMD Ryzen ya. Dan itu memang kita tahu untuk AMD Ryzen itu di episode-episode sebelumnya kita sudah sempat bahas ya mengenai keunggulan dari AMD Ryzen. Nah, menurut lu sendiri gimana nih kira-kira pengalamannya tadi menggunakannya dari dapur pacunya tuh terasanya gimana sih? Lemot nggak sih atau gimana gitu nih? Kenceng banget sih. Kenceng banget. Kalau ngomongin dapur pacu tuh kenceng banget. Gue kalau kerjaan gue sebenarnya light ya, Office, Microsoft dan lain-lain tuh cenderung light. Somehow gue coba untuk yang agak berat nih. Jadi gue somehow suka foto juga. Terus edit Lightroom dan ternyata overall smooth. Very smooth ya? Very smooth. Even though for raw file. Untuk raw filenya pun enak ngeditnya. Jadi itu kan indikator tuh buat ini kuat nggak nih prosesornya gitu kan. Pas gue coba edit kenceng ya. Enak. Ya mungkin kalau misalnya kita boleh bilang istilahnya sekarang ini boleh dibilang kalau misalkan kita tadi seperti yang Bro Chris bilang. Sekarang kan kita mencoba mencari garis tengah antara kehidupan pribadi dan juga istilahnya kehidupan pekerjaan kita gitu. Dan pada saat pandemi COVID ini sebenarnya menggabungkan itu dua menjadi satu. Betul. Jadi menurut lu ini bisa menjadi satu device yang cocok untuk istilahnya hiburan dan juga bekerja atau gimana kira-kira? Bisa banget sih. Bisa banget ya? Displaynya oke banget. Displaynya oke banget. Jadi kalau misalnya lu capek kerja, pengen rehat dulu Netflix, gas. Tetap ya hiburan tetap bisa jalan terus ya berarti gini ya. Jadi benar-benar suatu gadget yang lu mau pakai buat kerja ready. Mau pakai buat hiburan, entertainment juga ready juga. Terus ya. Terus lu gitu. bawa kemana-mana juga enak. Jadi ya ini sweet spot banget sih produk ini menurut gue. Jadi sangat recommended kalau gue sangat recommended. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal bisa dibawa kemana-mana, biasa barang-barang mobile itu rentan rusak nih kalau misalnya kita jatuh atau misalnya ketumpahan air dan sebagainya. Jadi sebagai informasi bahwa memang barang komersial kita atau enterprise produk kita itu sudah melewati military standard gitu. Nah, kita sudah melewati 19 tes military standard, jadi termasuk drop test, kemudian spill resistant juga keyboardnya. Jadi kita mau pakai itu dengan kondisi yang cukup harsh atau misalnya kita clumsy ya orangnya ya, itu akan tetap aman begitu. Memang karena semuanya sudah melewati military standard tersebut. Asal nggak lagi meeting terus lu bete tuh keplak gitu Mungkin bisa jadi alternatif ya. Iya, benar juga ya. Yang emosian pakai laptop ini. Oke, by the way untuk yang di sini terakhir kan juga memang sudah seperti Microsoft sekarang sudah mulai free upgrade ya ke Windows 11, 11 Pro. Nah, terakhir lu udah sempet coba belum untuk upgrade ke Windows 11 dan how do you feel it gitu experience-nya? Include kan jadi tinggal di-update aja. Satu sih lebih seamless ya. Lebih seamless. Terus gue ngerasa it's really good untuk kayak multiple task kayak gitu-gitu tuh nggak kerasa ada lag atau apapun. Overall interface-nya gue suka. Menyenangkan lah. Menyenangkan ya. Untuk balik lagi ke Windows gitu itu menyenangkan banget. Oke. Berarti ini sebelumnya udah beralih ke agama yang lain gitu ya, agama operating system yang lain ya. Bagusnya bisa balik lagi ke ini ya. Pas pakai lagi, ternyata udah enak banget sekarang gitu kan dengan kayak gini, makanya sedang sangat tertarik sekali untuk kembali. Iya, benar sekali. Nah, bagi kalian yang sedang menonton dimanapun kalian berada dan masih menggunakan Windows 10 Pro,
Dan tentunya di Microsoft juga menyediakan beberapa fitur free upgrade ya ke Windows 11 ya. Tentunya juga dengan kondisi hardware tersebut juga bisa mendukung untuk operating system yang terbaru. Nah, sebelum kita akan bahas lebih lanjut, kita akan melihat cuplikan video yang ada dari Microsoft Windows 11 berikut ini. Ya, oke. Nah, tadi kan kalian udah lihat ya keunggulan-keunggulan dari Windows 11. Nah, yang menariknya Windows 11 ini tentunya itu didesain dan dibuat untuk create, connect, dan play ya. Tadi kita udah melihat bahwa sebuah device yang bisa menjadi satu one device untuk everything ya, buat hiburan, buat kita bekerja dan lain-lain. Dan tentunya tadi kalian juga udah melihat berbagai macam tema ya, themes, new themes, customization untuk bisa tetap membantu kita untuk stay produktif ya dengan berbagai macam multitasking dan lain-lain. Itu benar-benar very nice feature yang ada di Windows 11 ini. Gue melihatnya industri kreatif ini adalah potensinya gede banget gitu ya. Indonesia punya market lah.